Halo, perkenalkan, saya peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021. Nama saya Daniel HS Lelai Eskom, Angkatan 49, Kelompok 4, asal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, dengan pengampu materi Ibu Nurmayana Siregar SEMSI, dengan penyelenggara pelatihan dasar CPNS tahun 2021 PPSDM Provinsi Sumatera Utara dan LPP Agro Nusantara Wilayah Medan. Sebelum kita memasuki mind mapping akuntabilitas dan nasionalisme, saya akan menjelaskan arti mind mapping. Mind mapping adalah sebuah metode yang bisa Anda jadikan alat dalam memahami sebuah konsep, baik itu rencana bisnis, pelajaran, atau konsep lainnya. Di video ini, saya akan menerangkan video tentang metode mind mapping akuntabilitas dan nasionalisme. Mari kita pahami secara bersama-sama. Akuntabilitas, kita akan membahas konsep akuntabilitas. Konsep akuntabilitas, kemampuan memahami akuntabilitas dari sisi konseptual, teoritis sebagai landasan untuk mempraktikkan perilaku akuntabel. Konsep akuntabilitas terbagi atas pengertian akuntabilitas, aspek-aspek akuntabilitas, pentingnya akuntabilitas, tingkatan akuntabilitas. Pengertian akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kata yang seringkali kita dengar tetapi tidak mudah untuk dipahami. Ketika seseorang mendengar kata akuntabilitas, yang terlintas adalah sesuatu yang sangat penting tetapi tidak mengetahui bagaimana cara mencapainya. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun, pada dasarnya kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Selanjutnya, aspek-aspek akuntabilitas. Aspek-aspek akuntabilitas terdiri dari 5. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan, atau accountability is a relationship. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil, atau accountability is results oriented. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, atau accountability requires reporting. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi, atau accountability is meaningless without consequences. Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja atau accountability improve performance. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lalu, pentingnya akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap level atau unit organisasi sebagai suatu kewajiban jabatan dalam memberikan pertanggungjawaban laporan kegiatan kepada atasannya. Bagaimana dengan tingkatan akuntabilitas? Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda, yaitu pertama, akuntabilitas personal, yang kedua, akuntabilitas individu, yang ketiga, akuntabilitas kelompok, yang keempat, akuntabilitas organisasi, dan yang kelima, akuntabilitas stakeholder. Yang pertama, akuntabilitas personal atau personal accountability. Akuntabilitas personal
mengacu kepada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Yang kedua, akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Dalam hal ini, tidak ada istilah saya tetapi yang ada adalah kami. Yang keempat, akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholders lainnya. Yang kelima, akuntabilitas stakeholder. Stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Jadi, akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Selain konsep akuntabilitas, ada juga mekanisme akuntabilitas yang terdiri dari dimensi akuntabilitas, menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia, dan framework akuntabilitas. Selanjutnya, akuntabilitas dalam konteks. Yang pertama, transparansi dan akses informasi. Yang kedua, praktek kecurangan dan perilaku korupsi. Yang ketiga, penggunaan sumber daya milik negara. Yang keempat, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. Yang kelima, konflik kepentingan. Menjadi PNS yang akuntabel. Yang pertama, PNS akuntabel. Yang kedua, indikator keberhasilan. Yang ketiga, prinsip profesi ASN. Yang pertama, PNS akuntabel adalah PNS yang pertama, mampu mengambil pilihan tepat ketika terjadi konflik kepentingan. Yang kedua, tidak terlibat dalam politik praktis. Yang ketiga, melayani warga secara adil. Yang keempat, konsistensi dalam menjalankan. Indikator keberhasilan. Yang pertama, kepastian hukum. Yang kedua, profesionalitas. Yang ketiga, proporsionalitas. Yang keempat, keterpaduan. Yang kelima, delegasi. Yang keenam, netralitas. Yang ketujuh, akuntabilitas. Yang kedelapan, efektif dan efisien. Yang kesembilan, keterbukaan. Yang ke-10, non-diskriminatif. Yang ke-11, persatuan dan kesatuan. Yang ke-12, keadilan dan kesetaraan. Yang ke-13, kesejahteraan. Prinsip profesi ASN terdiri dari yang pertama, nilai dasar. Yang kedua, kode etik dan kode perilaku. Yang ketiga, komitmen, integrasi moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik. Yang keempat, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Yang kelima, kualifikasi akademik. Yang keenam, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. Yang ketujuh, profesionalitas jabatan. Selanjutnya, nasionalisme. Submateri nasionalisme yaitu nilai nasionalisme, wawasan kebangsaan, ASN sebagai pelayan publik, ASN pelaksana kebijakan publik, dan ASN perekat dan pemersatu bangsa. Demikian video mapping akuntabilitas dan nasionalisme yang saya buat. Jika ada kesalahan perkataan dalam video tersebut atau kurang berkesan, mohon dimaafkan dan terima kasih.